Pak Habib boleh masih di kursi juga nggak apa-apa loh Pak. Mas Ibnu moderator nggih, ben nganu lah napa agak sedikit terang di depan gitu kan. Pak Ibnu silakan menempatkan diri, tapi sebelumnya kita ada pengumuman dulu. Minta tolong teman-teman buat nyarotin yang barusan dikirim. Aman. Sebelum memulai acara, bukan materi, yang pertama kita ada kabar buruk dulu. Silakan ditayangkan dulu teman-teman yang di belakang. Karena ini sifatnya workshop, jadi materi sedikit, prakteknya akan lebih banyak. Nah, sebelum kita mulai, ini sudah ada tugas. Silakan diperhatikan full screen, silakan diperhatikan layar. Tugas Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semuanya adalah membuat pohon masalah, pohon kinerja disertai indikator kinerja, risiko, analisis resiko, pelakuan resiko pada sasaran strategis. Jangan khawatir, yang harus teman-teman lakukan adalah stay di sini, mendengarkan narasumber dan perhatikan slide-slide narasumber. Karena di situ ada semua jawabannya. Gitu. Kemudian, tugas tersebut disusun sesuai dengan urusan yang ditangani oleh perangkat daerah. Misalnya dinas ya urusan pendidikan, dinas lingkungan hidup, urusan lingkungan hidup dan kehutanan, pilih salah satunya aja. Kalau ada 3 urusan satu dinas, ya pilih salah satu urusan aja. Ngaten nggih? Kemudian tugas besok dikumpulkan dan dipresentasikan. Kita mau lihat sejauh mana teman-teman perangkat daerah, Bapak Ibu Sedoyo, bisa menyusun apa-apa yang ada di poin yang pertama. Ngaten. Nanti formatnya akan kita share. Santai. Kemudian, para pengampu tidak bebas tugas. Para pengampu tetap 24 jam bisa dihubungi untuk konsultasi. Kayak halo dok. Gitu nggih? Sampun, ada pertanyaan? Ngoten? Oke, silakan didengarkan dan dipahami. Silakan diresapi materi pada hari ini. Monggo Pak, yang pertama Pak Muji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, penugasan ini memplek foto saya untuk duduk di depan untuk memandu acara ini. Tentu pagi hari ini sampai sore nanti ada hal-hal yang sangat luar biasa yang harus didengarkan bagi Bapak Ibu untuk mempersiapkan Renstra Panjenengan 2024-2026. Hari ini ada 3 materi yang akan dibahas dan semuanya sangat penting. Yang pertama terkait dengan penetapan isu strategis dan permasalahan. Kemudian yang kedua terkait dengan teknik penyusunan pohon kinerja. Kemudian cascading dan indikator kinerja. Yang terakhir terkait dengan manajemen risiko. Ketiga materi ini sangat luar biasa dan mohon Pak Muji nanti mungkin paparannya detail, kemudian langsung tanya jawab Pak. Karena saya yakin kalau hari ini permasalahan masing-masing OPD itu bisa diungkapkan, terus nanti pulang, kemudian ada PR tadi disampaikan oleh pembawa acara, mereka sudah menetapkan. Sebelum acara dimulai, karena ini agar tidak tegang, mari kita pakaikan semangat pagi. Ya, terima kasih. Monggo Pak Muji, karena waktu untuk diskusi nanti saya ingin lebih detail. Masing-masing OPD harus bertanya.
terkait dengan isu strategis yang ada di masing-masing OPD. Jangan sampai belum paham betul pulang, Pak. Belum paham betul pulang. Atau belum paham betul meninggalkan lokasi ini. Dan besok bertanya yang lebih di pengampu itu lebih Pak ini gimana? Pak ini gimana? Mulai dasar lagi. Saya pikir itu yang kita harapkan, tidak memperpanjang waktu. Monggo Pak Muji untuk dapat menyampaikan materi, memperkenalkan diri sendiri ya Pak ya. Karena tidak kenal dan tidak sayang. Nanti Pak Muji juga memberikan nomor HP seandainya ada hal yang di luar materi pada pagi hari ini yang masih perlu dipertanyakan. Monggo Pak Muji, waktu sepenuhnya kami serahkan. Terima kasih Pak Ibnu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami hormati Pak Ibnu, senior saya, sekaligus menjadi moderator, sekaligus menjadi pimpinan sidang di sini. Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu sekalian, peserta workshop baik dari Bapeda Provinsi Jawa Tengah maupun dari OPD Provinsi Jawa Tengah. Mas Fahri tidak bisa bergerak ini ya? Kalau nggak dari situ enggak apa, kalau ini nggak bisa. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf, mungkin Bapak-bapak dan Ibu sekalian tidak mengenal saya ya, mungkin lebih banyak mengenal Pak Ibnu dengan Mbak Marlupi ya. Kalau saya jauh, karena saya selalu berada di kantor, jarang ke OPD, jadi kurang dikenal. Ini saya ya, jadi saya tidak perlu memperkenalkan, mungkin bisa membaca saya itu siapa. Kemudian sebelum saya lebih lanjut, saya ingin tahu dari sekian banyak siapa yang sudah pernah mengikuti diklat RPJMD dan rencana strategis, baik yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri selama 5 hari, maupun yang beasiswa Bappenas selama 2 minggu. Bisa acungkan jari. Tidak mau ngacung apa takut? Cuma bertanya aja, enggak diapa-apain. Saya ingin melihat aja. Kecuali orang Bapeda. Kalau orang Bapeda saya sudah tahu siapa-siapa yang di dalam data di saya sudah tahu yang sudah pernah mengikuti diklat Renstra dan RPJMD. Kemudian dari OPD, saya ingin tahu siapa yang masuk di subbab program setelah tahun 2018. Tidak ada, alhamdulillah. Ngacung aja jujur. Satu deh. Baik. Berapa orang? Ada 1/4 ya. Ada 1/4 berarti 2/3 itu sudah posisi tahun 2017 ke belakang. Artinya kita menyusun Renstra kemarin terakhir adalah tahun 2013. Ada Mbak Erna Widyastuti, konseptor Renstra Bapeda Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018. 2018-2023 ada Mbak Maya, Mas Dani untuk Bapeda Provinsi Jawa Tengah. Jadi saya masih hafal betul kemarin yang membuat. OPD yang lain yang 2/3 berarti sudah pernah membuat di eranya Pak Ganjar yang kedua dan yang pertama, karena 2017 tadi ya, di bawah 2017. Akhirnya saya tinggal memoles sedikit karena mungkin yang belum pernah nanti bisa bersama-sama
mendengarkan sedikit ya, nanti dipoles bersama-sama. Nanti apabila di dalam contoh yang saya sampaikan ada yang masuk OPD-nya, kalau mungkin itu salah silakan dikoreksi sendiri ya, tidak harus kepada saya, mungkin karena ini kemampuan saya untuk membaca kedalaman OPD yang saya masukkan sebagai contoh. Baik, lanjut. Kenapa Renstra itu dibuat? Renstra itu dibuat, yang pertama itu Renstra itu kan masanya 5 tahun. Ada tugas di dalam Undang-Undang. Perlu saya sampaikan bahwa dalam perencanaan kita itu berada di 2 kaki ya. Kaki yang pertama kita berada di Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ini siapa yang membuat? Yang membuat adalah Bappenas tahun 2004. Kemudian di sana mengamanatkan bahwa daerah harus menyusun RPJMD yang dalam jangka waktu 5 tahun. Di dalam isi Undang-Undang 25 itu ada 3 perencanaan, jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Jangka panjang daerah harus membuat tanpa visi misi kepala daerah. Besok kita buat tahun 2025 ya. Kemudian 2024, 1 tahun menjelang masa berakhir. Jadi kita nanti buat RPJP. Kemudian jangka menengah untuk daerah itu namanya RPJMD. Daerah wajib membuat. Kemudian yang 1 tahun namanya RKPD. Itu adalah daerah. Kemudian pemerintahan daerah. Kemudian turunan untuk OPD-nya itu hanya melaksanakan membuat pada saat jangka menengah dan jangka pendek. Jangka pendek sudah terbiasa kita buat 1 tahun, renja, dari renja tahun pertama, tahun kedua, sampai tahun kelima, dihimpun dalam waktu 5 tahun, jadilah Renstra. Atau Renstra dalam waktu 5 tahun, dipecah-pecah menjadi. Cara berpikir saya seperti itu. Kemudian ketika di Undang-Undang 23 sama, kita diamanatkan untuk membuat Renstra. Ini karena ini di depan saya adalah teman-teman OPD, kita membuat Renstra, dan detailnya, sistemnya, tekniknya, itu ada di Permendagri 86 tahun 2017. Sebelumnya di Permendagri nomor 54 tahun 2010, tapi sudah dicabut. Ini tahun 2017 yang terbaru. Mestinya sudah lebih baru lagi karena 2014 sudah keluar Undang-Undang 2023 ya. Nah, ini harusnya ketika kita menyusun Renstra, ada tugas lagi. Menpan sudah masuk di dalam perencanaan. Beberapa hari yang lalu saya tanyakan kepada Kemenpan, sebenarnya Menpan itu mau masuk di mana? Tapi Menpan tidak berani merubah RPJMD dan tidak berani merubah Renstra. Masuknya adalah ketika sudah disusun, dibuat, dia akan melihat ini sudah betul atau belum. Menpan akan melihat seperti itu. Berbeda ketika eselon 4 hilang, dia tegas karena aparatur sipil negara dia punya kewenangan tegas mutlak ya. Jadi dia ketika masuk ke perencanaan dia hanya melihat pada setelah RPJMD dibuat, RPD dibuat. Itulah sekilas tentang dasar hukum. Kemudian kenapa ini kita akan membuat Renstra transisi 2024 sampai 2026. Lanjut, Mas. Ini pendekatan perencanaan. Sekilas ini aja sebagai tambah wawasan. Pendekatan perencanaan itu terbagi menjadi 2. Satu berdasarkan proses, satu lagi berdasarkan substantif. Proses itu yang sekarang lagi kita laksanakan, yaitu teknokratik, partisipatif, politis, top down, dan bottom up. Sekarang ini yang politis itu kita tidak masuk. Tidak ada politis masuk di dalam penyusunan BSONI 2024-2026. Karena kita tidak menjabarkan visi misi kepala daerah dan janji politik kepala daerah untuk tahun 2024-2026. Ini sekilas. Kemudian yang substantif, nanti substantif lebih banyak masuk di wilayah penyusunan RKPD. Substantif itu
kalau kita biasa dikenal dengan nama GIS ya, tematik, holistik, integratif, dan spasial. Nah ini yang untuk menambah wawasan Bapak Ibu sekalian, maka masuklah kepada tugas kita menyusun rencana strategis. Lanjut Mas. Ini untuk mengingatkan ke teman-teman sudah pernah menyusun tahun 2013 dan 2018. Saya menyampaikan Renstra ini berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017 ditambah sedikit rancangan Inmendagri tentang bagaimana menyusun RPD dan Renstra, tambah sedikit. Ini apa itu Renstra? Karena nanti akan ditanyakan pada bab 1. Renstra itu adalah dokumen perencanaan SKPD selama 5 tahun. Ini penjabaran operasional visi misi kepala daerah, ini nanti tidak ada, itu hanya untuk RPJMD. Nanti tidak ada penjabaran visi dan misi kepala daerah pada saat kita nyusun Renstra. Disusun sesuai tupoksi SKPD. Jadi nanti pada saat nyusun sesuaikan dengan SKPD masing-masing, berhati-hati. Kemudian memuat tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Ketika kita mau membuat sebuah tujuan, sasaran, strategi sampai dengan nomor 6, kegiatan kita sudah ada sudah dibuatkan oleh Kemendagri. Program sudah dibuatkan oleh Kemendagri. Yang belum dibuat adalah tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan. Yang menjadi pemikiran kita, bagaimana sih cara membuat strategi? Kalau kita disuruh membuat tanpa melihat tekniknya, kita bingung. Coba membuat tujuan, bingung. Caranya bagaimana? Nanti kita bersama-sama melihat. Ini perumusannya, isi dari rencana strategis itu terdiri bab 1 sampai dengan bab 7, sampai dengan penutup, nanti kita buat. Kemudian ini juga sama dengan yang akan nanti dibuat di dalam Inmendagri yang RPD dan Renstra ya. Ini sama. Konon bocorannya seperti itu ya, bocornya seperti itu meskipun saya belum pernah melihat wujud Inmendagri yang sudah ditentukan. Ini sistematikanya, ini adalah latar belakang bab 1, berisi tentang latar belakang, apa Renstra, apa fungsi Renstra, proses penyusunan Renstra, dan keterkaitan Renstra. Ini tidak ada perbedaan dengan Renstra yang sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu sekalian tahun 2013 dan 2018. Buka file aja, ambil. Yang 2018 sama persis, karena masih pakai yang tahun 2017. Apalagi yang kemarin terakhir, kita menyusun Renstra perubahan 2018-2023. Mungkin masih ingat ya, meskipun tidak jadi ya nggak apa-apa, tapi sudah punya dokumennya. Silakan itu di copy aja, karena isinya sama. Permendagrinya juga tidak dirubah. Kemudian bab 2, gambaran pelayanan perangkat daerah, ini juga sama, kecuali OPD-nya hilang separuh atau hilang seperempat, kan gitu. Nanti babednya hilang separuh ya Pak Ibnu ya, hilang separuh karena 2 bidang akan lepas. Mungkin ada instansi lain ya silahkan, nanti disesuaikan tentang gambaran pelayanan perangkat daerahnya. Kemudian ada catatan yang paling pokok ketika bercerita tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi. Tolong yang ada di dalam keputusan kepala daerah tentang dinas A misalkan, tupoksinya itu tinggal dipindahkan. Jangan menambah sesuai keinginan sendiri. Jangan menambah, tapi lakukan apa yang sudah diputuskan dengan surat keputusan kepala daerah, tinggal dipindahkan aja. Nanti isinya sumber daya manusia silakan berkoordinasi dengan Kasubag Kepegawaian supaya data-data dari subjek yang lain bisa masuk.
Kemudian masuklah pada 3. Ini kita cepat ya, karena babnya cuma 7. Bab 3, ini permasalahan dan isu strategis, identifikasi permasalahan dan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan. Ini yang perlu Bapak dan Ibu ketahui. Disinilah kunci dari sebuah rencana strategis kita. Kalau Bapak-Bapak dan Ibu sekalian sudah bisa menguasai identifikasi permasalahan, memetakan permasalahan, maka bab 5 tujuan sasaran, bab 4 tujuan sasaran, bab 5 strategi dan kebijakan, bab 6 program dan kegiatan selesai. Sudah ada di dalam otak ketika Bapak sudah bisa mencetak pemetaan masalah. Kemudian telaah Renstra, kementerian, lembaga, dan provinsi. Ini provinsi Bapak dan Ibu sekalian tidak usah. Ini adalah model ketika Bapak-Bapak dan Ibu sekalian adalah sebagai kabupaten. Maka telah OPD Renstra provinsi. Tapi yang sekarang karena ada kementerian dan lembaga, maka yang ditelah adalah misalkan Dinas Lingkungan Hidup. Maka telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup. Ada enggak yang perlu didorong, ada enggak yang kita malah mereka menjadi penghambat kita. Nah, itu dilakukan analisis. Telaah RT RW kalau tidak menyinggung atau keluar dari tata ruang, tidak ditulis tidak apa-apa. Kemudian penentuan isu strategis ini bisa dilihat berdasarkan dari yang permasalahan di atas, bisa dilihat dari potensi yang ada di Jawa Tengah. Kemudian, ini bisa dilihat nggak ini? Ketika kita membuat contoh, ini contoh ketika kita melakukan pemetaan masalah. Pemetaan masalah yang saya pasang di sini persis seperti yang ada di Kementerian Dalam Negeri Permendagri 86. Jadi modelnya adalah bentuknya tabel. Masalah pokok, kemudian masalah, kemudian akar masalah. Bentuknya tabel. Tapi nanti saya ada model lain yang mungkin lebih mudah, silakan pakai cara yang mana. Ini masalah pokok, nanti yang dari Dinas Ketahanan Pangan, ada nggak yang dari Dinas Ketahanan Pangan ya? Nanti silakan dikoreksi, kalau ini salah, nggak apa-apa, nanti diperbaiki di kantor ya. Saran kepada Bapak Ibu sekalian, ketika mau melakukan identifikasi masalah, sebaiknya jangan dibuat sendirian. Jangan dibuat sendirian. Karena ini menyangkut organisasi perangkat daerah, berarti skupnya besar. Tahun 2008 saya pernah bersama-sama dengan Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, beserta jajarannya sampai level kepala seksi, hanya untuk memetakan masalah. Di ruang lantai 4, kalau nggak salah lantai 4. Jadi beliau-beliau hadir, ayo sama-sama kita petakan. Mereka yang saya hanya memfasilitasi, mereka yang membuat. Saya tinggal menulis saja. Contoh di sini, masalah pokok, ketahanan pangan di Jawa Tengah. Ini menjadi permasalahan kita apabila ketahanan pokok di Jawa Tengah, ketahanan pangan turun ya. Kemudian apa penyebabnya? Penyebabnya itu namanya masalah. Jadi masalah pokoknya adalah ketahanan pangan, kemudian penyebabnya adalah masalah. Penyebabnya adalah ketersediaan pangan tidak merata sepanjang tahun. Misalkan ini ketahanan pangan di Jawa Tengah kurang bagus karena ketersediaan pangan tidak merata sepanjang tahun. Kemudian keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata. Ini masalah. Jadi ini sebagai penyebab dari ketahanan pangan. Apabila ini kalau ini dibiarkan, maka berakibat ketahanan pangan Jawa Tengah semakin terpuruk. Di dalam masalah ketersediaan pangan tidak merata, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah produksi yang fluktuatif. Penyebabnya ini namanya akar masalah. Ini yang diminta oleh Permendagri 86.
Jadi kalau ini sudah dibuat 3 yang dipetakan oleh kita, dibuat 3 saja, selesai bab 3 ya. Jadi saya ulangi lagi, masalah disebabkan oleh apa? Penyebabnya itu adalah akar masalah. Ini belum bercerita ke eselonisasi ya. Saya baru ke akar masalah. Kemudian penyebab dari ketersediaan pangan yang tidak merata itu disebabkan karena produksi yang fluktuatif, kemudian keterbatasan sumber daya pangan lokal. Jadi ketersediaan pangan di Jawa Tengah tidak merata karena disebabkan keterbatasan sumber daya pangan lokal. Kemudian produksi yang fluktuatif. Silakan nanti teman-teman dikoreksi nggak apa-apa kalau ini salah ya. Ini salah satu contoh ketika kita memetakan masalah. Kalau ini sudah bisa dilalui, maka bab 4, 5, 6, 7 selesai. Cukup membuat ini. Karena sudah bisa dibayangkan ketika muncul masalah pokoknya ketahanan menurun, maka tujuan OPD harus meningkatkan ketahanan pangan Jawa Tengah. Tujuannya itu. Kemudian setelah masalah, kan penyebab masalah. Kemudian masalah itu kan dipecahkan dengan strategi. Ketika ketersediaan pangan tidak merata sepanjang tahun, strateginya apa? Ya menjawab masalah itu strateginya. Strateginya adalah menjawab masalah. Kemudian kebijakan menjawab produksi yang fluktuatif dengan kebijakan apa? Selama 5 tahun. Tahun pertama kebijakan 1 ini, kebijakan 2 ini, kebijakan 3 ini. Selama 5 tahun dalam rangka menjawab akar masalah produksi yang fluktuatif. Selesai sampai dengan strategi. Kemudian bagaimana programnya? Programnya itu disesuaikan dengan strategi. Jadi program nanti lebih banyak arahnya kepada strategi ketika sudah terjawab strateginya. Jadi masalah itu terjawab dengan strategi, maka carilah program yang ada di list Inmendagri 90 atau pemutakhirannya. Kemudian terkait dengan akar masalah, nanti kan akan dijawab dengan selama 5 tahun. Kebijakan itu apa? Actionnya nanti pada kegiatan atau subkegiatan. Dan sudah ada barangnya, tinggal diambil di dalam pemutakhiran. Silakan diambil, sesuaikan ke sana. Memang ada kemarin saya mendengar dari Kemenpan, jangan melihat yang dari pemutakhiran. Buatlah sesuai dengan ini, sesuai dengan konsep kita. Tapi mampu nggak kalau misalkan membuat jawaban kegiatan apa di situ, nanti baru dicarikan listnya. Silakan. Ini mungkin punya inisiatif, saya tidak membatasi, silakan. Kemudian saya cerita lagi tentang tujuan sasaran. Tadi kan saya jelaskan di sini ada masalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan akan dipecahkan dengan tujuan meningkatkan ketahanan pangan. Jadi ini adalah kondisi yang tertinggi ketika kita akan meningkatkan ketahanan pangan yang levelnya adalah level eselon 2. Jadi ketahanan pangan ketika akan meningkatkan ketahanan pangan, eselon 2 yang bertanggung jawab. Kalau Kasubag nggak mampu, apalagi Kasubag yang sifatnya teknis lebih spesifik, nggak mampu, harus yang levelnya lebih luas lagi, punyanya eselon 2. Jadi meningkatkan ketahanan pangan nanti berada di tujuannya adalah meningkatkan ketahanan pangan. Kemudian sasarannya ketika supaya ketahanan pangannya meningkat, sasarannya adalah kita penyediaan keterjangkauan pangan, ketersediaan pangan yang berkualitas, silakan. Kalau ini salah, silakan diganti, dikoreksi oleh Bapak dan Ibu sekalian yang berada di Dinas Ketahanan Pangan yang lebih memahami kedalamannya. Itu kan menjawab masalah pokok yang tadi pada bab 3. Kemudian saya lanjutkan, ini bab 4, tujuan dan sasaran. Tadi tujuannya ini tinggal disesuaikan.
ada rumusan deskripsi tujuan, silakan. Ini sama dengan yang sudah dibuat tahun 2018, 2013, silakan. Rumusannya deskripsi sama. Kemudian narasinya tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD, silakan. Tabelnya juga sama. Nah, ini ada tambahan satu, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Di sini ada cascading kinerja perangkat daerah. Cascadingnya itu mulai dari tujuan, sasaran, outcome, output, serta indikator masing-masing. Nah, ini tambahannya itu. Kalau di Permendagri, cascading tidak ada. Ini adalah informasi kemarin bocorannya ada minta ditambahkan cascading oleh Inmendagri. Kita tunggu Inmendagri yang sudah ditandatangani apakah cascading masuk di dalam dokumen rencana strategis. Mulai dari tujuan, nah tadi kan sudah sasaran itu diambil dari menjawab masalah pokok dan masalah. Kemudian outcome dan output, ini outcome dan output itu lebih banyak disesuaikan dengan yang menjawab tentang akar masalah. Outcome bisa yang menjawab pada posisi masalah yang outcome-nya. Nanti bisa disesuaikan lah, disesuaikan. Kalau sudah lihat wujudnya nanti bisa. Ini tinggal diisi tabel-tabel ini juga gampang. Tujuan tadi sudah terjawab, sudah ditulis, tinggal dimasukkan. Sasaran sudah terjawab, tinggal ditulis. Indikator sasaran nanti disesuaikan. Nanti saya juga ada contoh indikatornya ya, karena indikator berada di bawah di bab terakhir. Nanti ada muncul. Kemudian tujuan sasaran strategi kebijakan tadi sudah dibahas bareng ya. Tinggal dimasuk-masukin aja. Bab 5 strategi dan arah kebijakan. Ini bab 5 tentang strategi dan kebijakan. Deskripsi strategi nanti bisa dicari di Permendagri 86 muncul di situ strategi itu apa, silakan dimasukkan di situ. Kemudian dijelaskan bagaimana SKPD mencapai tujuan, narasinya dibuat. Saya tidak akan mengoreksi narasinya ya. Yang penting kalau sudah melihat, kalau saya pikir melihat dari bagaimana kan membuat pemetaan masalahnya dan cascading-nya saya kira sudah benar menurut saya. Kemudian ini strategi dan masalah versus masalah dan program. Nah ini saya jelaskan, tadi ada di dalam tabel ada namanya masalah pokok disebabkan karena masalah ya di bawahnya. Saya jelaskan di sini contohnya pada bab 3 ada masalah ketersediaan pangan tidak merata sepanjang tahun. Ada ketersediaan pangan tidak merata sepanjang tahun. Ini contoh ya, contoh. Bukan di Jawa Tengah, tapi ini contoh aja. Kemudian strategi kita agar ketersediaan pangan yang tidak merata sepanjang tahun kita kurangi, maka strategi kita adalah pengembangan sumber daya pangan lokal. Pengembangan sumber daya pangan lokal untuk menjawab ketersediaan pangan yang tidak merata. Kemudian ada pemberdayaan masyarakat pada daerah rawan pangan. Jadi daerah rawan pangan yang mungkin dia tidak ketersediaan pangannya rendah, dia diberdayakan supaya bisa mungkin menanam sendiri atau bagaimana caranya di dinas pertanian ya. Ini contoh. Kemudian programnya apa? Ini kan untuk menjawab saya harus pakai program apa ya? Nah, tinggal di Inmendagri 90. Permendagri 90, Permendagri 90, ada nggak programnya itu? Kalau programnya ada, ya silakan dipasang di situ programnya. Program peningkatan ketahanan pangan. Ini pas kebetulan ada, kalau tidak ada dicari yang lain. Bab 5. Kemudian bagaimana ketika kita akan menentukan kebijakan. Kebijakan itu adalah untuk menjawab akar masalah. Nah ini akar masalah ini yang sisi tengah ya, mungkin kecil ya, nanti slide-nya dikasihkan kepada teman-teman semua. Contohnya akar masalahnya adalah produksi yang fluktuatif. Produksi yang fluktuatif itu akan dijawab dengan kebijakan meningkatkan ketersediaan pangan melalui koordinasi lintas sektor.
keterbatasan sumber daya pangan lokal akan dijawab dengan meningkatkan ketersediaan pangan melalui koordinasi lintas sektor. Ini kalau ini salah, ya silakan, mohon dimaklumi, karena saya bukan orang pertanian dan bukan di dinas pertanian, jadi nanti ini sebagai salah satu contoh aja. Kemudian ketika sudah ini terjawab, kan kita harus narik kira-kira untuk meningkatkan ketersediaan pangan melalui koordinasi lintas sektor, apa ya kegiatannya? Nah, kegiatannya itu bisa diambil di dalam listnya Permendagri atau diperbolehkan. Tambah di situ ada muncul, ada peningkatan ketersediaan pangan. Ini kegiatan ini. Ada pengembangan sumber daya infrastruktur pangan. Kira-kira kegiatan itu bisa menjawab peningkatan ketersediaan pangan atau tidak. Kan modelnya semuanya gitu, digaduk-gadukin. Karena semuanya sudah ada. Kemudian yang bab 6. Bab 6 ini tentang rencana program. Tadi sudah saya jelaskan, programnya itu sudah ada di dalam Permendagri 90. Kegiatan sudah ada, bahkan sampai subkegiatan. Silakan diambil di dalam list, tapi tidak harus semua yang ada di dalam list harus dikerjakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kalau memang tidak perlu, ya tidak perlu, tidak usah. Jadi ibarat kita masuk ke Alfamart, saya punya uang 1 juta. Kalau saya beli banyak makanan, saya lapar kondisinya saya lapar. Ketika saya masuk Alfa, saya akan membeli yang saya butuhkan. Karena saya lapar, maka butuhnya adalah makanan. Jangan yang lain, segala macam yang di luar itu meskipun saya punya uang, harus saya beli. Tidak. Jadi sama seperti itu. Kemudian indikator kinerja SKPD, ini kan tertulisnya yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD. Jadi nanti tidak, ini kan saya sampaikan tadi, ini Permendagri ya, Permendagri 86, jadi saya tulis di situ. Tapi di bawahnya sudah saya tulis tabel indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD. Tujuan dan sasaran RPD ini lagi dibahas oleh teknokratik di Bapeda. Nah, mudah-mudahan nanti bisa bertemu antara RPD dengan Renstra yang sekarang lagi digodok oleh Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian ini saya berikan contoh terkait dengan tabel program. Ini nanti tinggal di sini sama ya, sama, tidak ada perubahan dengan yang kemarin. Cuma ini dihitung 5 tahun ke depan. Besok tidak 5 tahun ke depan, tapi adalah 2024 sampai 2026. Kemudian indikator kinerja, ini tabelnya sudah ada, tinggal diisi aja. Kalau di sini indikator kinerja adalah sampai 5 tahun, besok cukup sampai 3 tahun, karena kita hanya sampai tahun 2026. Kemudian bagaimana contoh terkait dengan indikator kinerja yang tadi saya sampaikan, yang di bab 3 kita punya masalah pokok, kemudian masalah pokok itu dijawab dengan tujuan dan sasaran. Tujuannya apa? Dalam meningkatkan ketahanan pangan. Kita cari kira-kira indikator ketahanan pangan itu apa di Dinas Ketahanan Pangan. Kalau tidak ada, boleh indikator sendiri, tapi ada formulanya. Nanti biasanya ini yang akan ditanyakan oleh BPKP atau oleh Menpan, cara menghitungnya seperti apa gitu loh. Karena saya pernah menghadiri BPK ketika bertanya kenapa RPJMD 2013-2018 seperti ini, menghitungnya seperti apa. Dia bertanya sampai bagaimana cara menghitungnya. Kemudian di indikator tujuan ada sasarannya, dan nomor 2 sasarannya itu indikatornya terkait dengan meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan. Itu ada indikator PPH ketersediaan. Misalkan kondisi tahun 2023, kondisinya sudah 83, ya tahun 2024 naiklah, jangan turun. Kalau turun nanti dipertanyakan, apakah ada formula lain sehingga angkanya turun. Nah, ini di tahun 2026 harusnya naik terus ya, bukan 80,02. Ya, ini harusnya naik. Ya besok usahakan sifatnya indikator adalah targetnya membaik, jangan memburuk. Yang model kedua, Mas.
Ini adalah yang model pertama ketika Bapak Ibu sekalian membuat Renstra dengan pemetaan masalah. Yang kedua, yang barusan saya kirim. Yang kedua hanya 3 slide aja. Slide kedua itu kita hanya memetakan masalah, tapi menggunakan model pohon masalah. Jadi nanti itu saya buat contoh sampai dengan level 6. Jadi kalau level 6 itu ukurannya adalah sampai dengan eselon 1. Nah, daerah bisa sampai ke eselon 2 ada apa-apa. Nah ini sebagai contoh, ini saya putus terkait dengan rendahnya PDRB sektor pertanian. Kita tahu kemarin ketika pandemi itu sektor pertanian kecil ya, kecil. Ini mudah-mudahan terbaca ya. Jadi di sektor pertanian itu ada kondisi rendahnya PDRB sektor pertanian. Kalau kita naikkan ke atas itu adalah rendahnya PDRB atau rendahnya pertumbuhan ekonomi. Kondisi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah terpuruk hanya 2,69. Kemudian dijabarkan lagi ada beberapa sektor. Sektor masuklah pada wilayah sektor pertanian kan gitu. Nah, kemudian saya ambil adalah yang karena ini OPD saya tarik ke sektor pertanian. Rendahnya PDRB sektor pertanian. Kontribusinya hanya 5%. Ini contoh ya. Kondisinya pertumbuhannya kontribusinya hanya 5%. Kemudian penyebabnya apa? Penyebabnya karena di situ tertulis rendahnya hasil pertanian. Jadi kalau menghitung PDRB itu adalah produksi pertanian di jumlah produksinya, maka tingkat produksinya semakin tinggi, rupiahnya semakin tinggi. Jadi kalau PDRB kan dihitung dengan rupiah. Jadi kita mendorongnya bagaimana supaya harga beras naik misalkan. Selain produksinya naik, ada juga kualitas beras, kualitas padinya naik. Nah itulah kalau itu turun ke bawah, itu penyebabnya adalah seperti itu. Tapi kalau dikaskedingkan dari rendahnya PDRB sektor pertanian, yang nomor 2 itu bisa menjadi sasaran. Ketika kita akan menaikkan PDRB, sasaran kita bisa melalui meningkatkan produksinya, bisa melalui kualitas berasnya. Bagaimana caranya? Nah, itu kan turunan, itu turun sampai level 2, level 3, sampai level 4. Penyebabnya apa gitu? Nah, itulah penyebabnya. Sampai dengan rendahnya luas panen, penyebabnya kenapa luas panennya hanya 5 hektar, karena pembukaan lahannya rendah, hanya 0, terus turun sampai ke bawah. Silakan kalau mau diturunkan lagi juga nggak apa-apa. Ketika kita membuat permasalahan, harus ada bukti, namanya jangan lupa datanya. Jadi ketika saya bercerita, apa benar pertanian kontribusinya kecil, ada datanya di dalam PDRB. Lanjut. Ini
ini adalah sebentar. Target kinerja. Mudah-mudahan saya tidak salah ya. Jadi ketika ada kondisi PDRB sektor pertaniannya hanya 5%, maka sampai dengan tahun 2026 kita tingkatkan menjadi sektor pertanian naik 10-15%. Kemudian apa yang harus dilakukan? Dengan meningkatkan hasil pertanian 20 ton atau meningkatkan kualitas beras yang tadinya apok menjadi harum misalkan itu. Ini contoh model menggunakan pohon masalah ya, pohon masalah. Jadi kalau saya simpel, ketika mau masuk pohon masalah, bagaimana solusinya? Kita buat pohon solusi. Dulu saya belajar ketika pohon masalah bersifat negatif, maka pohon solusi bersifat positif. Tapi silakan, kalau mau model lain silakan. Kemudian ketika kinerja kita tinggal menggunakan targetnya. Kemudian penjabaran sampai dengan masuk pada bab 3, dituangkan seperti ini aja. Tadi jumlah produksi pertanian rendah, masuk menjadi masalah pokok. Kemudian tadi turunan ke bawahnya ada rendahnya luas panen, kurangnya kapasitas petani, kurangnya sarpas. Ini tinggal dipindah-pindahkan di dalam tabel, di dalam Permendagri. Akar masalahnya ini. Ini contoh seperti ini ya, ini sudah ketemu inti referannya, kemudian tujuannya adalah menjawab dari masalah pokok. Tadi masalah pokoknya adalah jumlah produksi pertanian yang rendah, tujuannya meningkatkan PDB sektor pertanian. Kemudian sasarannya meningkatnya hasil pertanian, berarti produksi, dan meningkatnya kualitas hasil pertanian. Kemudian targetnya itu 2024 10%, 2025 11%. Indikatornya sudah jelas. Indikatornya adalah nilai PDB sektor pertanian menjadi 10%, 11%, 12%. Sasarannya ketika meningkatkan hasil pertanian, indikatornya adalah persentase kenaikan tonase padi misalkan. Jadi 5% mau disamakan 5%, ini contoh 5%, idealnya naik terus gitu ya. Ini saya buatnya 5%. Kemudian strateginya ketika ada masalah rendahnya luas panen, kita punya strategi penyusunan rekomendasi lahan, pengembangan pemanfaatan lahan kritis. Itu strateginya. Programnya apa? Program peningkatan luas panen misalkan itu. Kemudian bab 6, bab 5 ya, bab 5 ketika programnya peningkatan luas panen, ada indikator programnya persentase meningkatnya luas lahan. Kondisi sekarang, kondisi masa lalu dibagi kondisi lalu, mau berapa persen? 10%, 12%. Ini contoh aja, jadi kemudian bab terkait akar masalah yang terakhir, ini rendahnya pembukaan lahan. Kebijakan kita adalah perluasan kawasan lahan sawah untuk pertanian. Bagaimana kegiatannya? Kegiatannya pembukaan lahan kritis dan kegiatannya adalah pembukaan lahan kritis misalkan. Nanti dicari di list pemutakhiran, ada enggak? Saya kira itu ya, kita banyak diskusi aja, ini sebagai contoh nanti bisa diambil, ini sudah sampai ke kegiatan. Demikian waktu saya kembalikan kepada Pak Ibnu selaku moderator. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Muji. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Muji selama hampir 30 menit telah menyampaikan bagaimana membuat rensra yang baik. Mulai dari bab 1 sampai terakhir. Dari bab 1 sampai terakhir tadi, yang paling utama sebetulnya Pak, itu adalah merasakan, menentukan pokok masalah, masalah dan akar masalah. Kalau itu dipahami teman-teman semua, sudah bisa menentukan, renstra itu gampang Pak. Renstra itu gampang. Jadi selesai kata Pak Muji. Tapi itu Pak, kadang-kadang memahamkan sebetulnya masalah saya itu seperti apa. Kemudian akar masalah itu seperti apa yang perlu dipecahkan. Saya seringkali menyampaikan begini, berpikiran begini. Saya kesulitan kenjuar gitu Pak. Saya kesulitan kenjuar. Kenapa sulit kenjuar?
karena transportasinya tidak ada. Ya. Pemahaman-pemahaman sederhana itulah yang harusnya dipahami oleh Bapak Ibu dalam rangka membuat Renstra. Itu yang penting yang disampaikan Pak Muji tadi. Dan juga sudah dikasih gambaran-gambaran terkait bagaimana pohon-pohon masalah, pohon kinerja yang harusnya dibuat. Nanti Mbak Marlupi juga akan lebih mendetailkan lagi. Ya. Kemudian ada inti, dalam membuat permasalahan itu harus ada data. Contoh yang permasalahan yang tidak ada data seperti apa? Saya itu bertanya dulu. Teman-teman OPD punya permasalahan tapi dia tidak punya data. Kalau itu yang terjadi, terus langkahnya seperti apa? Ini mungkin menjadi pertanyaan teman-teman nanti. Tapi nanti kita diskusi lebih banyak karena diskusi kita sampai jam 12. Waktu kita untuk sesi ini sampai jam 12. Pak. Tuntaskan hari ini, paham betul, kemudian nanti disambung dengan pohon kinerjanya dan cascading-nya. Kemudian bagaimana menentukan target tadi yang terakhir. Harus dihitung betul-betul. Jangan sampai begini. Ya walaupun perencanaan itu kan prediksi Pak. Sewaktu-waktu bisa berubah tapi ngitung benar dulu. Sampai 24, 25, 26. Hitung betul. Kalau perlu undang Pak Muji, bicara nih Pak ini. Tupoksi saya seperti ini, masalahnya seperti ini, akar masalahnya seperti ini. Tapi saya masih bingung menentukan target. Nah itulah yang mungkin hari ini kita bisa diskusikan, karena waktu kita masih panjang, Bapak Ibu, gunakan kesempatan ini sebaik-baik. Gunakan sebaik-baiknya. Kalau bisa semua OPD yang ada di sini, tanya. Kalau sudah paham, ya sudah. Tapi kalau yang belum paham, daripada sampai di kantor nanti bertanya lagi, ini momen yang sangat luar biasa. 1,5 jam kita akan melakukan diskusi. Saya akan mulai harapannya nih. Boleh Mbak, moderator itu nunjuk satu untuk memberikan contoh persoalan di OPD-nya. Boleh Pak? Boleh. Coba biro pemerintahan dulu. Yang diterangkan Pak Muji tadi sudah ditangkap, ya. Walaupun biro itu ada apa ya? Saya tidak tahu persis. Cara apakah dia masalah utama dari biro pemerintah itu mengawali, tapi nanti semuanya kalau memang masih ragu-ragu menentukan